Suami saya mungkin pikirnya mau berdoa seperti doa saya kali ya, seperti yang agama yang saya miliki. Suami saya bilang, digituin. Tapi saya nggak peduli. Saya duduk di atas kasur waktu itu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya mengerti. Sampai sekarang pun saya masih mikir. Begitu ketatnya saya dengan agama saya, begitu bangganya, begitu saya taatnya, tetapi ketika orang meminta saya untuk mendoakan, saya berdoanya ke Tuhan Yesus, walaupun saya nggak percaya, walaupun doa saya itu semacam menantang gitu kan, bukan tulus berdoa, tapi kok saya sebut dia terus kan, meninggal, meninggal gimana, terus mbaknya ini tiba-tiba meninggal karena sakit parah yang luar biasa di rumah sakit uang lantai 2 untuk berdoa. Karena kan ini bukan di gereja, saya ingin berdoa lebih kusuk karena ini sudah meninggal beneran. Sudah meninggal beneran dan badannya itu sudah biru dan impus semua sudah dicabut. Dan memang sudah agak kaku dan biru begitu. Saya berdoa, saya bilang, oke Yesus, kalau engkau memang Tuhan seperti kata orang dan kata suamiku, oke, bikin aku hamil. Tuhan kan bisa kan? Akhirnya ya udah pulang kan saya ke rumah. 2 bulan kemudian saya positif hamil. Tentu tidak pernah memikir bahwa kehamilan itu karena doa saya. Karena doa kepada Tuhan Yesus, saya masa bodoh aja. Tapi sempat sih berpikir, mungkinkah itu doaku yang di gereja? Nggak mungkin lah. Masa sih? Sudah dokter bilang sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup terkecuali mujizat Tuhan. Tolong doakan saya di gereja. Hah? Saya terkejut banget kenapa di gereja ya? Padahal saya berhari-hari bersama dia di kantor dan dia tahu kalau saya itu memang orang. Saya tidak tahu kenapa dia minta saya doakan di gereja. Karena adiknya itu kecelakaannya memang parah. Otaknya radang karena terbentur, hatinya juga memar, tertusuk benda tajam kayak gitu karena rusuknya patah 3. Jadi memang secara medis memang dokter sudah angkat tangan waktu itu. Jadi karena dia telepon saya jam 11 malam begitu dan besoknya hari Minggu, ya udahlah karena saya menghargai dia karena saya sayang sekali dia benar-benar karyawan yang baik. Jadi besoknya ya udah saya ke gereja sama mbaknya ini. Sampai di gereja saya bilang lagi, Dek, jangan masuk ya Dek ya. Kita di luar aja. Saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting kita ada di gereja. Waktu itu saya berdoa lagi. Yesus, kalau memang engkau Tuhan bagi semua orang, ini aku di sini. Kalau memang engkau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan. Itu ada orang di rumah sakit Sanglah yang sudah diponis tidak bisa sembuh, tidak bisa diselamatkan. Oke, kalau memang engkau Tuhan, ya udah, engkau mampu kan, engkau berkuasa kan. Begitu sebenarnya saya sih bukan berdoa ya. Tadi sekedar untuk mencari tahu begitu. Hanya selesai itu gereja bubar, kami pulang. 3 hari kemudian hari Rabu, kalau nggak salah Rabu, si karyawan ini datang ke kantor kan. Jadi waktu dia datang nih saya udah berdebar hati saya. Kalau saya tanya dia, ini wajar nanti takutnya menambah sedih dia. Karena takutnya jawabannya sudah meninggal Bu, sudah di aben atau apa, sudah dikubur whatever. Saya ada rasa enggan bertanya, tapi kalau nggak ditanya juga saya nggak sopan gitu kan, karena dia kan karyawan yang saya sangat hargai sekali. Hanya saya memberanikan diri. Maaf Tut, gimana? Si Komang gimana keadaannya? Berdebar-debar saya nanyakan. Udah Bu, sudah kembali ke ruang biasa untuk pemulihan. Hah? Saya terkejut. Bener Tut? Iya Bu, itu loh bener Bu. Sudah di ruang pemulihan sekarang, menunggu obat-obat berikutnya untuk kesembuhan. Saya terus dalam pikiran saya, masak sih? Akhirnya benar, memang benar sampai sekarang sembuh dan sudah punya anak 3 mungkin dan berada di Karangasem. Mbak saya, mbak saya punya kakak cowok 1 di sakit sangat parah dan ini benar-benar sudah dalam keadaan mati.
Karena kenapa saya tahu mati? Karena di telepon itu keluarganya sudah pada nangis semuanya. Sudah bilang, Beliwayan meninggal gimana? Terus mbaknya ini namanya si Kadek akhirnya telepon saya. Kak, beli Wayan meninggal, dan saya memang akrab banget dengan Wayan, dengan keluarga mbak saya ini akrab banget karena kadang saya pulang kampungnya mereka, dicariin dah saya nangka, dicariin kelapa muda, kadang nginep saya di situ. Tiba-tiba meninggal karena sakit parah yang luar biasa di rumah sakit Wangaya. Akhirnya wah wah ini besok bukan hari Minggu. Akhirnya saya berpikir ya udah Dek, kakak doakan ya. Akhirnya saya naik ke lantai 2 untuk berdoa karena kan ini bukan di gereja. Saya ingin berdoa lebih khusyuk karena ini sudah meninggal beneran. Sudah meninggal beneran dan badannya itu sudah biru dan impus semua sudah dicabut dan memang sudah agak kaku dan biru begitu. Lalu saya naik ke lantai 2. Saya bilang suami saya kan, darling, don't disturb me, I'm gonna pray. Suami saya mungkin pikirnya mau berdoa seperti doa saya kali ya, seperti yang agama yang saya miliki. Suami saya bilang, digituin. Tapi saya nggak peduli. Saya duduk di atas kasur waktu itu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya mengerti. Sampai sekarang pun saya masih mikir, begitu ketatnya saya dengan agama saya, begitu bangganya, begitu saya taatnya, tetapi ketika orang meminta saya untuk mendoakan, saya berdoanya ke Tuhan Yesus, walaupun saya nggak percaya, walaupun doa saya itu semacam menantang gitu kan, bukan tulus berdoa. Tapi kok saya sebut dia terus kan? Hanya saya duduk di atas tempat tidur, saya doa bilang begini, oke Yesus, kalau memang Engkau Tuhan ya, kali ini buktikan beneran. Kalau memang Engkau Tuhan bagiku dan bagi semua orang di dunia ini, oke. Sekarang itu ada orang yang benar-benar sudah mati, si Wayan. Engkau tahu kan Wayan, kakaknya si Kadek. Oke, hidupkan. Kalau memang Engkau Tuhan, Engkau pasti bisa. Akhirnya setelah selesai berdoa gitu, saya nggak bilang amin, nggak bilang apa, karena saya memang tidak mengerti sekali sama kekristenan. Saya nggak punya teman orang Kristen. Saya juga nggak pernah bersosialisasi di lingkungan gereja, sama sekali saya nol. Saya tidak mengerti tentang kekristenan. Jadi waktu saya berdoa itu ya berdoa begitu saja, sekedar ngomong begitu aja. Saya berdoa waktu itu jam 11, sekitar jam 11 lewat 10, mungkin saya lupa ya, mungkin ada yang lupa-lupa karena itu memang waktunya sudah lewat hampir 21 tahun udah lewat dan saya tidak pernah berpikir akan bisa menjadi kesaksian hidup saya. Karena itu memang aslinya jalan hidup saya seperti itu, jadi detailnya saya lupa. Tapi yang saya ingat waktu itu saya berdoa jam 11 mungkin lewat 5 atau lewat 10. Habis berdoa begitu, si Kadek tiba-tiba telepon. Kak, bahasa Balinya itu mbok. Mbok itu artinya kakak. Mbok, Kak, Beliwayan hidup lagi. Wih, waktu yang bener deh. Coba deh, bener deh. Bener mbok, sudah kebuka matanya dan ngomong dikit-dikit. Wih, waktu itu bener. Saya tidak bahagia, padahal dia tuh hampir seperti saudara saya. Dia hidup kembali, tapi tidak ada rasa senang sedikit pun. Kenapa? Saya melihat diri saya kali ini. Saya melihat Yesus yang saya tantang secara pribadi. Terus, wah ini benar loh. Saya sampai cubit tangan saya, ini benar nggak sih? Apa aku mimpi ya? Saya bilang, benar. Terus saya datang, saya turun ke kantor saya angkat telepon, bener bunyinya. Ini loh bukan mimpi loh, saya cubit. Terus saya, Dek, sekarang Kadek ada di mana? Di rumah sakit. Ini lihat Wayannya hidup lagi. Begitu Kadek ngomong, saya lagi di rumah sakit melihat Wayan kakaknya hidup lagi. Saya tutup telepon tanpa permisi. Saya duduk di kursi. Saya uring-uringan, saya marah, saya kecewa, saya juga takut dalam waktu yang bersamaan.
sebenarnya ini apa yang terjadi? Yesus itu siapa sebenarnya? Lalu aku ini siapa? Agama yang telah kuikuti selama 30 tahun, 32 tahun ini apa? Dari pikiran saya itu waktu itu kalut, benar-benar marah, kecewa, takut, sedih juga dalam waktu yang bersamaan. Ternyata Tuhan nggak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya. Tuhan nggak pernah berhenti menyapa saya. Tuhan tidak pernah berhenti membuktikan bahwa Dia itu ada. Bahwa Dia itu adalah Tuhan bagi saya. Akhirnya seiring perjalanan begitu saya mulai belajar. Ikut seminar-seminar sampai suami bilang, udah sekalian aja Tista, lu bikin tenda aja di gereja, nggak usah pulang. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20 dan selanjutnya ayat 21 berkata, sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati, Anak pun membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Saudara, apakah kebenaran itu dapat kita buktikan? Bagaimana cara kita membuktikannya? Maka kesaksian yang akan saudara ikuti selengkapnya ini akan membuktikan bahwa orang mati pun bangkit kalau engkau percaya. Oleh darah Yesus, oleh nama Yesus, orang mati pun dibangkitkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih maukah engkau untuk menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Masih beranikah engkau untuk tidak mengakui keilahiannya, ketuhanannya, kealahannya daripada Yesus Kristus? Betapa sedihnya dan sangat menyedihkannya engkau. Saudaraku, kali ini orang bukan Kristen, seorang yang sangat anti-Kristen, justru membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bisa membangkitkan. Dan dalam kasus ini, yang Dia bangkitkan adalah saudaranya sendiri. Ya, Dia membangkitkan, bagaimana Dia membuktikan Yesus membangkitkan saudaranya dari kematian. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Silakan saudara ikuti kesaksian ini selengkap berikut ini. Haleluya. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadikan semua indah dan baik sesuai dengan rancangan dan rencananya. Saya mau berkesaksian bagaimana awal saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya latar belakang saya orang Bali dan Hindu, keluarga saya juga Hindu, dan masa kecil saya seperti biasa saya orang desa, orang kampung, dan hidup di kampung benar-benar di luar dunia modern pada zaman itu, karena saya memang tinggal di desa dan sekolah di desa. Mulai saya pergi ke kota itu pada waktu SMA, tapi itu juga bukan di kota-kota yang seperti Denpasar. Lalu saya pergi ke Denpasar untuk meneruskan studi saya, yaitu kuliah. Jadi singkat cerita, setelah saya kuliah, saya mulai bekerja. Di tempat bekerja saya mulai ketemu pacar saya, dan akhirnya setelah 4 tahun kemudian kami memutuskan untuk menikah. Suami saya kebetulan ya agama Kristen, tapi bukan yang orang Kristen yang begitu taat, karena dia orang bule dari Jerman, sehingga bahasanya itu cuma singkat-singkat saja. Singkat cerita, setelah kami menikah, kami tinggal satu rumah begitu. Seiring perjalanan begitu, suami saya selalu mengatakan begini, Tista, perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan kamu, karena saya memang tidak mau ikut suami, saya tidak mau menjadi Kristen pada waktu itu, karena saya sangat ekstrim agama Hindu waktu itu. Maksud dalam tanda kutip ekstrim itu, saya sangat taat terhadap ajaran agama saya. Saya selalu mengandalkan perbuatan baik saya, dan saya percaya bahwa perbuatan baik saya itu akan menyelamatkan saya. Pokoknya ya penting berbuat baik. Jadi suami saya selalu ngomong tidak, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Saya mulai rada jengkel dan mengarah ke marah banget. Jadi
seiring perjalanan rumah tangga kami itu jadinya tidak harmonis. Sering terjadi keributan-keributan, bukan karena suami saya yang ngeribut, tapi saya yang ngeribut sendiri karena di dalam hati saya tuh saya sangat tidak puas karena dibilang masa sih perbuatan baikku tidak bisa menyelamatkan. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. So, apa sih yang dipermasalahkan? Saya sudah mencoba taat, berbuat baik, melakukan ini dan itu. Termasuk juga saya membantu orang-orang miskin. Karena saya percaya perbuatan saya bisa mengantar saya kepada keselamatan, yaitu surga. Tapi seiring perjalanan, suami saya tidak pernah memberitakan Tuhan Yesus itu yang komplit. Suami saya selalu menggugat perbuatan baik saya. Akhirnya 1,5 tahun kami menikah, tidak punya anak karena tidak ada damai sejahtera. Akhirnya waktu itu Natal, kadek yang kerja sama saya waktu itu, dalam tanda kutip pembantu begitu, ngomong sama saya, "Kak, ini lo Natal, ayo ke gereja yuk." Hah, ngapain ke gereja? Kadang kan tahu saya Hindu dan benar-benar Hindu. Nah, kakak kan menikah, jadi ikutlah, ya sekedar aja kan, baiknya kan begitu, istri ikut suami. Udahlah kak, ini gimana status kakak ini? Hindu bukan, Kristen kagak, nanti mau mati kemana? Ayolah kak. Jadi setelah pertimbangan yang sangat matang, akhirnya saya memaksa diri saya ke gereja. Sangat memaksa. Oke deh, demi suami, demi lingkungan sosial, oke deh, kita ke gereja deh. Tapi jangan masuk ke ruangan gerejanya. Kita duduk di luar gitu. Ya udah, akhirnya saya ke gereja. Waktu itu ramai gereja, saya duduk di belakang, nggak mau masuk. Karena dosa bagi saya waktu itu masuk gereja itu adalah dosa yang sangat mengerikan. Hanya saya duduk di belakang, terus hati saya berdoa. Saya bilang, oke Yesus, kalau engkau memang Tuhan seperti kata orang dan kata suamiku, oke, bikin aku hamil. Tuhan kan bisa kan? Akhirnya ya udah pulang kan saya ke rumah. 2 bulan kemudian saya positif hamil. Tentu tidak pernah memikir bahwa kehamilan itu karena doa saya. Karena doa kepada Tuhan Yesus, saya masa bodoh aja. Tapi sempat sih berpikir, mungkinkah itu doaku yang di gereja? Nggak mungkin lah. Masa sih? Akhirnya hari berlalu, saya hamil. Ketika itu mungkin hamil 7 bulan begitu. Saya punya bisnis online, reservation online. Udah gitu namanya baliwan.com. Waktu itu lagi ngetop banget, sibuk, dan saya benar-benar making money, benar-benar sibuk dan menghasilkan uang. Waktu itu sibuk. Saya punya karyawan 1 dari Karangasem. Tiba-tiba dia cerita jam 11 malam dia telepon saya. "Ibu, tolong doakan. Kakak saya kecelakaan," katanya. "Hah, kecelakaan?" "Iya, sudah dokter bilang sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup terkecuali mujizat Tuhan. Tolong doakan saya di gereja." Hah? Saya terkejut banget, kenapa di gereja ya? Padahal saya berhari-hari bersama dia di kantor dan dia tahu kalau saya itu memang orang Hindu yang baik lagian. Tapi saya tidak tahu kenapa dia minta saya doakan di gereja. Karena adiknya itu kecelakaannya memang parah. Otaknya radang karena terbentur. Hatinya juga memar, tertusuk benda tajam kayak gitu karena rusuknya patah 3. Jadi memang secara medis memang dokter sudah angkat tangan waktu itu. Jadi karena dia telepon saya jam 11 malam begitu dan besoknya hari Minggu, ya udahlah, karena saya menghargai dia, karena saya sayang sekali dia benar-benar karyawan yang baik. Jadi besoknya ya udah saya ke gereja sama mbaknya ini. Sampai di gereja saya bilang lagi, "Dek, jangan masuk ya Dek ya. Kita di luar aja." Saya bilang, "Nggak apa-apa, yang penting kita ada di gereja." Waktu itu saya berdoa lagi.
Yesus, kalau memang Engkau Tuhan bagi semua orang, ini aku di sini. Kalau memang Engkau Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan. Itu ada orang di rumah sakit Sanglah yang sudah diponis tidak bisa sembuh, tidak bisa diselamatkan. Oke, kalau memang Engkau Tuhan, ya udah, Engkau mampu kan, Engkau berkuasa kan. Begitu. Sebenarnya saya sih bukan berdoa ya. Tadi sekedar untuk mencari tahu begitu. Hanya selesai itu gereja bubar, kami pulang. 3 hari kemudian, hari Rabu, kalau nggak salah Rabu, si karyawan ini datang ke kantor kan. Jadi waktu dia datang nih saya udah berdebar hati saya. Kalau saya tanya dia, ini wajar, nanti takutnya menambah sedih dia. Karena takutnya jawabannya sudah meninggal Bu, sudah diaben atau apa, sudah dikubur, whatever. Saya ada rasa enggan bertanya, tapi kalau nggak ditanya juga saya nggak sopan gitu kan, karena dia kan karyawan yang saya sangat hargai sekali. Hanya saya memberanikan diri. Maaf Tut, gimana? Si Komang gimana keadaannya? Berdebar-debar saya nanyakan. Udah Bu, sudah kembali ke ruang biasa untuk pemulihan. Hah? Saya terkejut. Bener Tut? Iya Bu, itu loh bener Bu. Sudah di ruang pemulihan sekarang, menunggu obat-obat berikutnya untuk kesembuhan. Saya terus dalam pikiran saya, masak sih? Hanya benar, memang benar sampai sekarang sembuh dan sudah punya anak 3 mungkin dan berada di Karangasem. Ya singkat cerita, setelah itu, tapi saya mau percaya, oh kagak. Saya malah ngomong, itu mungkin kebetulan aja dokternya salah diagnosis atau mungkin dokternya salah pikir. Yang saya pikirkan itu dokternya yang nggak beres waktu itu. Saya nggak pernah berpikir masa sih aku mustahil. Bagi saya itu tidak terjadi. Yang saya pikirkan itu dokternya salah diagnosis. Ya udah berlalu begitu saja, saya tidak pernah ada dampak apa-apa dalam iman saya waktu itu. Saya mengalir begitu, saya lupa aja begitu. Akhirnya jalan singkat cerita selanjutnya, sekarang mbak saya yang ada di rumah saya. Awalnya karyawan saya, sekarang mendekat mbak saya. Mbak saya punya kakak cowok 1, sakit sangat parah dan ini benar-benar sudah dalam keadaan mati. Karena kenapa saya tahu mati? Karena di telepon itu keluarganya sudah pada nangis semuanya. Sudah bilang beliwayan meninggal gimana. Terus mbaknya ini namanya si Kadek hanya telepon saya. Kak, Wayan meninggal, dan saya memang akrab banget dengan Wayan, dengan keluarga mbak saya ini akrab banget karena kadang saya pulang kampungnya mereka, dicariin dah saya nangka, dicariin kelapa muda, kadang nginep saya di situ. Tiba-tiba meninggal karena sakit parah yang luar biasa di rumah sakit Wangaye. Akhirnya wah ini besok bukan hari Minggu. Akhirnya saya berpikir ya udah Dek, kakak doakan ya. Akhirnya saya naik ke lantai 2 untuk berdoa karena kan ini bukan di gereja. Saya ingin berdoa lebih khusyuk karena ini sudah meninggal beneran. Sudah meninggal beneran dan badannya itu sudah biru dan impus semua sudah dicabut dan memang sudah agak kaku dan biru begitu. Lalu saya naik ke lantai 2. Saya bilang suami saya kan, darling, don't disturb me, I'm gonna pray. Suami saya mungkin pikirnya mau berdoa seperti doa saya kali ya, seperti yang agama yang saya miliki. Suami saya bilang, digituin. Tapi saya nggak peduli. Saya duduk di atas kasur waktu itu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya mengerti. Sampai sekarang pun saya masih mikir. Begitu ketatnya saya dengan agama saya, begitu bangganya, begitu saya taatnya, tetapi ketika orang meminta saya untuk mendoakan, saya berdoanya ke Tuhan Yesus, walaupun saya nggak percaya, walaupun doa saya itu semacam menantang gitu kan, bukan tulus berdoa. Tapi kok saya sebut dia terus kan? Hanya saya duduk di atas tempat tidur, saya doa bilang begini, oke Yesus, kalau memang Engkau Tuhan ya,
kali ini buktikan beneran. Kalau memang engkau Tuhan bagiku dan bagi semua orang di dunia ini, oke. Sekarang itu ada orang yang benar-benar sudah mati, si Wayan. Engkau tahu kan Wayan? Kakaknya si Kadek. Oke, hidupkan. Kalau memang engkau Tuhan, engkau pasti bisa. Akhirnya setelah selesai berdoa gitu, saya nggak bilang amin, nggak bilang apa, karena saya memang tidak mengerti sekali sama kekristenan. Saya nggak punya teman orang Kristen. Saya juga nggak pernah bersosialisasi di lingkungan gereja, sama sekali saya nol. Saya tidak mengerti tentang kekristenan. Jadi waktu saya berdoa itu ya berdoa begitu saja, sekedar ngomong begitu aja. Saya berdoa waktu itu jam 11, sekitar jam 11 lewat 10, mungkin saya lupa ya, mungkin ada yang lupa-lupa karena itu memang waktunya sudah lewat hampir 21 tahun udah lewat dan saya tidak pernah berpikir akan bisa menjadi kesaksian hidup saya. Karena itu memang aslinya jalan hidup saya seperti itu, jadi detailnya saya lupa. Tapi yang saya ingat waktu itu saya berdoa jam 11 mungkin lewat 5 atau lewat 10. Habis berdoa begitu, si Kadek tiba-tiba telepon. Kak, bahasa Balinya itu mbok. Mbok itu artinya kakak. Mbok, Kak, beli Wayan hidup lagi. Wih, waktu yang benar deh. Coba deh, benar deh. Benar mbok, sudah kebuka matanya dan ngomong dikit-dikit. Wih, waktu itu benar. Saya tidak bahagia, padahal dia tuh hampir seperti saudara saya. Dia hidup kembali, tapi tidak ada rasa senang sedikit pun. Kenapa? Saya melihat diri saya kali ini. Saya melihat Yesus yang saya tantang secara pribadi. Terus, wah ini benar loh. Saya sampai cubit tangan saya, ini benar nggak sih? Apa aku mimpi ya? Saya bilang, benar. Terus saya datang, saya turun ke kantor saya angkat telepon, bener bunyinya. Ini loh bukan mimpi loh, saya cubit. Terus saya, Dek, sekarang Kadek ada di mana? Di rumah sakit. Ini lihat Wayannya hidup lagi. Begitu Kadek ngomong, saya lagi di rumah sakit melihat Wayan kakaknya hidup lagi. Saya tutup telepon tanpa permisi. Saya duduk di kursi. Saya uring-uringan, saya marah, saya kecewa, saya juga takut dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya ini apa yang terjadi? Yesus itu siapa sebenarnya? Lalu aku ini siapa? Agama yang telah kuikuti selama 30 tahun, 32 tahun ini apa? Dari pikiran saya itu waktu itu kalut, benar-benar marah, kecewa, takut, sedih juga dalam waktu yang bersamaan. Karena yang terjadi di pikiran logika nalar saya itu begini. Kalau memang dia Tuhan, dia adalah pencipta. Dan aku adalah ciptaan. Secara tidak langsung, secara otomatis, aku ini ciptaannya dia. Dan aku harus datang kepada pencipta. Karena saya juga belajar banyak tentang agama saya. Saya bukan sekedar taat melakukan ajaran yang secara moral itu. Tapi saya benar-benar baca Weda, saya baca. Dan di situ memang diajarkan perbuatan baik, mengasihi, memberi, memberkati. Dan itu yang saya lakukan selama saya di agama saya yang lama. Jadi saya mungkin sampai 3 minggu itu saya uring-uringan pekerjaan sampai suami saya marah. Tista, ini reservasi belum confirm, ini gimana kamu kok bengong terus? Saya benar-benar bengong karena hati saya terusik. Aku harus pindah agama ya. Aku harus bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan lingkunganku? Bagaimana dengan teman-temanku? Bagaimana dengan kehidupanku yang dulu? Lalu siapa akan menjadi temanku? Lalu gimana menjadi orang? Jadi pertanyaan itu muter terus. Sampai 1 bulan, 2 bulan lewat. Tidak ada ngaruhnya juga. Ya udahlah.
Ya mungkin kebetulan. Ya ataupun benar ya enggak apa-apalah. Lewat, benar-benar lewat. Tidak ada cerita apa-apa. Akhirnya ini setelah waktunya lumayan lama karena anak saya itu mungkin anak saya lahir Sarah itu udah berumur 2 tahun lebih atau 3 tahun, saya tidak persis ingat karena saya tidak pernah mencatatnya. Sekarang kali ini anak saya pincang kakinya secara fisik, saya bisa lihat membelok ke belakang begitu. Saya tanya kadek mbaknya ini, Dek, sempat jatuh enggak? Enggak, Kak. Ini benar-benar saya rawat baik, jaga baik. Dan saya percaya karena kalaupun sempat jatuh sampai menimbulkan kaki belok ke belakang dan pincang, dan saya yakin pasti ada memar, pasti ada luka gores. Dan saya percaya tidak sempat jatuh atau apa-apa. Akhirnya saya bawa ke dokter spesialis anak yang memang sudah rawat dia dari kecil, dari dia lahir, karena dia lahir agak muda dikit. Nah ini dokternya, dan sekarang masih praktek dokternya di Jalan Pemuda 5 Denpasar. Jalan Pemuda nomor Gang 5. Jadi mungkin kalau saya ke sana sekarang masih ingat dokternya Sarah karena sangat dekat sama dokternya. Vaksin ke sana semuanya ditanganin sama dokternya ini. Jadi saya bawa ke dokter. Sudah dikasih obat seminggu lah. Kalau kan bolak-balik begitu ya, karena nggak bisa sembuh, nggak sembuh. Akhirnya cek darah, apalagi ya ronsen. Pokoknya banyak sekali step-step yang saya harus ikuti. Sampai 2 mingguan lebih atau berapa itu saya nggak hitung. Di titik terakhir dokternya ngomong sama saya, Bu, maaf, saya sebagai dokter spesialis anak, memang saya tidak mendapatkan keluhan apa-apa pada Sarah. Tidak ada sakit apa, dan saya memang tidak ada sakit apa-apa, dan saya tidak bisa melanjuti lagi pengobatannya karena memang sudah seperti itu yang maksimal saya lakukan. Lalu seperti saya nggak menginjak tanah. Saya sempat sih bertanya begini, Dok, apa saya harus bawa ke spesialis tulang ya? Dokternya sempat tersinggung. Oke, kalau anak ya saya dokternya. Aduh maaf dok, bukan saya bermaksud untuk merendahkan atau apa, tapi karena saya memang nggak tahu lagi mau kemana, dan saya juga di waktu yang sama tidak bisa menerima kenyataan gitu loh. Karena bagi saya dokter itu spesialis anak ya itulah yang bisa menyelesaikan masalah anak saya. Tapi kalau sudah di situ nggak bisa. Bahkan dokter spesialis tulang pun tidak disarankan. Lalu saya mau kemana gitu. Saya stres, saya benar-benar keluar keringat dingin. Lalu saya pulang dari dokter. Saya coba telepon ini, nyari informasi kiri kanan, tidak ada apa solusi apa. Sampai 2 hari kemudian saya duduk di sofa. Anak saya tidurkan waktu itu. Saya duduk bersama kadek dalam kebingungan, stres, dan tidak ada pengharapan. Hopeless banget. Jadi benar-benar hopeless. Pikiran saya sudah melambung tinggi. Anakku udah besar, dia bawa tongkat, bla 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 bla. Semakin takut saya. Dan kadek pun karena dia sangat sayang, karena dia sangat dekat dengan anak saya. Anak saya itu lucu banget, gemuk, lucu, mukanya cantik, dan banyak tetangga-tetangga itu yang datang ke rumah hanya sekedar mempertanyakan, Mama Sarah gimana, Sarah masa pincang? Aduh, pertanyaan tetangga itu ini bertanya apa? Menjatuhkan, saya udah nggak ngerti lagi. Mama Sarah gimana tuh Sarah? Aduh, jangan-jangan pincang ya. Akhirnya saya duduk. Jam 7 malam saya duduk di sofa. Saya terngiang di pikiran saya. Pernah saya dengar khotbah seorang pendeta, katanya Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh, membukakan mata orang buta, dan bahkan menghidupkan orang mati yang sudah dikubur 4 hari. Saya ingat begitu. Lalu saya bilang sama kadek,
Dek, ingat Dek, pernah dengar yang kayak gini. Lah, kita loh sudah pernah ke gereja, Dek. Berarti kan kita boleh meminta, gitu. Iya, bener, Bo. Ayo kita bawa Sarah ke kamar. Kadek bawa Sarah ke kamar di tempat tidur. Saya nggak tahu cara berdoa, tapi waktu itu saya ingat saya tumpang tangan di kaki anak saya sama Kadek. Sini Dek, kita sentuh kakinya Sarah, yuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus waktu itu saya bilang, kali ini saya tidak pakai bergaya menantang lagi dengan gagahnya menantang begitu seperti sebelum-sebelumnya. Karena yang saya hadapi kali ini adalah anak saya. Anak saya yang diperhadapkan pada pincang seumur hidup. Jadi saya takut menantang pakai gaya bahasa lembut. Oke Yesus, kalau memang Engkau Tuhan bagi aku dan bagi semua orang, tolong sembuhkan anakku. Biarkan anakku jalan. Selesai. Lalu karena sudah malam kami tinggalkan Sarah tidur, kami kembali dengan kegiatan kami masing-masing. Besok pagi jam 9, saya lagi di kantor ngurus reservasi dan lain sebagainya. Saatnya Sarah bangun, mandi dan makan, lalu Kadek teriak ke saya, "Kak, Sarah jalan normal." Jangan yang gitu pakai bercanda deh, pakai guyon. Nggak seru tahu. Iya bener Kak, jalan dia. Udah, oke. Kalau dia memang bener jalan normal, suruh Sarah kesini cari saya. Anak saya jalan normal. Bener-bener normal. Mama, saya lihat kakinya lurus. Saya lihat semuanya baik-baik saja. Lalu begitu saya lihat anak saya jalan, saya nggak serta-merta bilang, "Ore Tuhan, terima kasih ya anakku sembuh, anakku baik, terima kasih ya engkau baik." Enggak. Saya lempar pulpen, saya nggak sentuh Sarah sama sekali. Saya nggak hampiri Sarah, biarkan Sarah ada di kantor saya, lalu saya turun. Saya berlutut di depan meja yang sangat besar, di depan komputer. Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku. Di situ, itulah turning point saya mengakui Yesus sebagai Tuhan saya waktu itu dan menerima dia sebagai Tuhan saya dan mengakui bahwa saya itu adalah orang berdosa. Seiring waktu, mujizat demi mujizat terjadi. Tapi saya belum ada kerinduan untuk baca firman, saya belum ada kerinduan untuk ke gereja. Tapi hati saya sudah dihantui Yesus Tuhan. Kenapa? Kenapa saya yakin? Kenapa saya mau percaya Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang? Karena saya menantang dia itu secara pribadi dengan namanya dia. Saya tidak cukup dengan oke, Tuhan, kalau memang engkau ada, oke, selamatkan dan sembuhkan ini, enggak. Saya menantang dia secara pribadi dengan namanya dia. Makanya saya tidak pernah ragu lagi ketika apa yang saya tantang waktu itu benar-benar terjadi. Dan akhirnya saya, oke, Yesus engkau Tuhan. Aku manusia berdosa dan aku mengakui engkau sebagai Tuhanku. Lalu berjalan, iman saya berjalan. Kadang ada kerinduan ke gereja sama mbaknya ini. Sekali-sekali ke gereja. Itu pun melalui usaha yang sangat maksimal. Tapi tidak setiap minggu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, akhirnya saya mujizat terjadi. Waktu itu ada reservasi yang hampir cancel gitu. Saya berdoa santai sekali. Tuhan Yesus tolong jangan cancel tamu ini. Datang email. Nggak jadi cancel. Mujizat kecil itu terus bekerja di dalam hidup saya. Akhirnya saya menjadi sering ke gereja. Ada kerinduan. Oke, ke gereja. Oke, ke gereja. Atau juga suami juga orang Kristen. Hanya saya jatuh kepada agama secara
rutinitas, agama secara tradisi, agama secara ya udah aku Kristen. Saya nggak mengerti pengajaran sama sekali. Ke gereja, seiring ke gereja, hanya ada kerinduan baca firman, baca Alkitab, tapi nggak ngerti apa. Itu pun kadang-kadang saya komplain, banyak pertanyaan, saya baca banyak pertanyaan, hanya saya bertanya kepada pastor, ini apa artinya, kok begini, kok ini kayak Hindu, ini. Tapi tidak dapat pernah jawaban yang pasti sama sekali. Tetapi ya udahlah, tetap ke gereja, tetap ke gereja, tetap gereja. Akhirnya suatu saat saya baca Alkitab di bawah pohon Kamboja. Terus tiba-tiba saya dengar ada suara Tista gitu. Oh, saya lari naik langsung ke lantai 2 ke kantor suami saya. Darling, did you call me? Saya bilang, suamiku, apakah engkau memanggil aku? No, tidak. Jangan ganggu aku, katanya. Oh, oke, saya turun lagi. Begitu saya baca lagi sampai kena panas-panas itu, saya tetap baca. Sekali lagi ada panggilan Tista. Oh, ini kali ini pasti suamiku panggil. Saya naik lagi lari. Saya tanya lagi apakah dia panggil saya? Enggak ada. Jangan lagi ganggu aku, katanya, karena dia lagi bikin sesuatu. Saya turun lagi ketiga kalinya. Saya dengar lagi suara Tista. Saya naik lagi sekali. Saya tanya, kamu yakin kamu nggak bermain, nggak bercanda, nggak panggil aku? Tapi dari muka suami saya udah marah sama saya nih, merasa terganggu. Hanya saya duduk, oh oke. Saya lupakan apa yang terjadi. Lalu lagi 2 harinya saya pergi ke gereja. Di situ saya mendengarkan khotbah, ada firman yang berkata, pasturnya berkhotbah berbicara firman, biarlah orang mati menguburkan orangnya yang mati. Itu ada di Matius 8 ayatnya yang ke-22. Wih, bayangkan kan, saya mendengar firman, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Wah, saya tertampar, muka saya tertampar, itu dilema. Aduh, ini apa sih yang sebenarnya di dalam kekristenan terjadi? Masa ada orang mati menguburkan orang mati? Wah, jangan-jangan ini ada magic di dalam kekristenan. Saya lucu sekali, sampai sekarang saya lucu banget. Jangan-jangan ini ada magic yang luar biasa di dalam kekristenan, di dalam Yesus. Kok bisa ya orang mati menguburkan orang-orangnya yang mati? Di pikiran nalar saya yang belum mengerti kebenaran, yang belum mengerti firman, saya berpikirnya seperti ini. Ada orang mati mau dikubur kayak begitu, orang mati, terus biarlah orang mati menguburkan orang-orangnya yang mati. Kayak istilahnya kayak apa ya, orang mati kayak mayat hidup, tetapi menguburkan mayat hidup juga. Hanya saya sempat takut. Wah, ini apa ini? Habis itu pulangnya itu saya diam. Saya nggak berani ngomong. Suami saya sempat tanya, Dista, kamu ke gereja hari ini? Iya, aku ke gereja. Oh, gimana di gereja? Oh, enggak, baik-baik aja. Saya nggak berani jawab ke dalam hati saya. Aku bener nggak ini ya? Aku bener nggak ke gereja ya? Kok bisa ya di dalam Alkitab dikatakan orang mati menguburkan orang-orang mati? Wah, ada magicnya ini. Duh, seperti apa? Akhirnya singkat cerita, lama-lama saya berpikir. Akhirnya waktu itu saya pindah rumah. Ada sofa di situ. Saya sudah rindu lagu-lagu pujian tuh yang saat teduh 60 menit itu. Saya selalu putar kan. Saya menangis hampir 3 bulan, saya menangis di sofa itu. Yesus, kalau memang Engkau Tuhan beneran,
Jangan bikin aku takut. Itu apa artinya firman itu? Aku nggak ngerti. Ada magic atau apa ya aku? Tolong. Aku mau belajar firman. Bawa aku ke tempat di mana aku bisa belajar dan bisa mengerti. Aku nggak mau ketakutan gitu. Jadi 3 bulan saya menangis di sofa itu. Bukan duduk di sofa tapi giniin muka. Sambil menangis bener-bener air mata ini menangis. Pingin ada tempat di mana saya bisa belajar firman. Supaya saya tahu gitu. Akhirnya setelah 3 bulan ya saya pikir berlalu begitu. Anak saya lagi waktu itu lagi di bukan TK sih kayak playgroup gitu. Saya lagi nganter anak saya ke playgroup, tapi saya bawa Alkitab juga sambil nganter, sambil nunggu, sambil baca. Kalau kan penasaran ini apa sih maksudnya? Saya baca-baca begitu. Tiba-tiba ada cewek ibu-ibu menghampiri saya. Dia tanya saya, "Ibu lagi baca apa?" Saya bilang, "Aduh maaf, saya lagi baca Alkitab, tapi saya bukan orang suci. Tapi saya bukan orang pinter. Saya cuma baca-baca doang. Tapi saya nggak ngerti gitu." Akhirnya teman saya ini namanya Kova. Dia, "Ibu mau belajar sama saya di tempat yang saya sudah biasa belajar?" Mau. Di mana itu? Akhirnya oke, lagi 2 hari kita ketemuan di sini, kita pergi ke sana sama-sama. Ya akhirnya saya nggak sabar nih menunggu teman saya kan. Akhirnya besoknya saya ditelepon. Jadi ya ketemuan besok ya. Ini kita ketemuan di KFC. Nanti baru samaan ke tempatnya. Oke siap. Akhirnya saya belajar bersama-sama di situ. Nangis air mata. Sepanjang waktu itu belajar tuh saya nangis karena apa? Karena ayat yang dibahas itu benar-benar seperti yang saya mau. Dibahas per kalimat, maksudnya apa, ininya apa itu. Oh, oke. Saya nangis lalu saya dihibur sama teman-teman di situ. Is oke. Ibu baik-baik aja, tenang aja. Di sini kita akan belajar. Di sini kita akan lebih lagi mengenal. Oke. Akhirnya saya belajar. Lalu waktu itu tanggal 28 November saya masih ingat, suami saya ke Singapura. Jadi suami saya di Singapura, saya ada di rumah bersama mbaknya dan anak saya. Karena saya saking senangnya sudah menemukan tempat belajar, tempat persekutuan, bahasanya kayak sekarang itu, saya ngangkat tangan nyanyi, nggak peduli sama tetangga. Pokoknya saya nyanyi, nyanyinya itu pun bukan nyanyi yang benar-benar nyanyi sesuai dengan lagunya ya. Kadang-kadang pakai kata-kata saya sendiri, kadang ya pokoknya nyanyi dah gitu. Tahu apa yang terjadi? Saya melihat salib di langit. Tanggal 28 November. Saya benar-benar melihat salib di atas terbentang kayak gitu. Saya kucek mata saya. Masih ada di situ. Saya kucek lagi mata, apa ini ya beneran. Benar-benar salib di langit terbentang besar sekali kayak gitu. Saya sempat takut. Kok bisa ada salib di atas, apa ini maksudnya? Langsung saya menangis, menjerit. Tuhan, aku takut Tuhan, tapi aku tahu Engkau ada di sana, Engkau mengasihi aku Tuhan. Pimpin aku Tuhan, pimpin aku terus. Aku mau menyerahkan hidupku Tuhan. Di tanggal 28 November. Dari situ saya telepon teman saya. Saya nggak sendiri, nggak mau saya mengalaminya sendiri kan. Saya telepon teman saya, "Hei, aku melihat salib. Kamu bisa lihat nggak? Di atas, di langit." Teman saya sambil bawa telepon, "Enggak, aku nggak lihat. Saya sendiri yang lihat salib." Ini bener nggak? Coba benerin lihat, di langit ada salib. Coba lihat, cek ulang lagi sekali. Teman saya udah muter-muter di halamannya, nggak ada. Ternyata salib itu buat saya.
Ternyata Tuhan nggak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya. Tuhan nggak pernah berhenti menyapa saya. Tuhan tidak pernah berhenti membuktikan bahwa Dia itu ada. Bahwa Dia itu adalah Tuhan bagi saya. Akhirnya seiring perjalanan begitu saya mulai belajar. Ikut seminar-seminar sampai suami bilang, udah sekalian aja Tista, lu bikin tenda aja di gereja, nggak usah pulang. Duh, saya nggak peduli omongan suami saya. Akhirnya seiring perjalanan waktu saya belajar dan belajar dan belajar. Akhirnya saya mengerti. Dulu saya bangga dengan perbuatan baik saya. Dan saya berpikir bahwa perbuatan saya yang akan membawa saya ke surga dan akan menyelamatkan saya. Sekarang saya tahu bahwa perbuatan baik tidak bisa mengerjakan keselamatan. Dan sekarang saya tahu bahwa saya setuju kalau semua agama itu baik. Semua agama itu mengajarkan perbuatan baik dan saya sangat setuju. Tapi di satu sisi saya tahu, sebaik apapun saya melakukan perbuatan baik, saya tidak akan pernah bisa sempurna. Apalagi sempurna sesuai dengan standarnya Tuhan. Ini yang saya pahami sekarang. Karena perbuatan baik saya yang saya lakukan adalah usaha saya untuk mencari Tuhan, tentu di dalam keberdosaan dan ketidaksempurnaan saya. Saya tidak bakal pernah untuk menemukan Tuhan, kecuali Tuhan yang mencari saya, Tuhan yang mencari manusia, baru bisa bertemu. Itu yang saya pahami sekarang. Jadi saya sekarang berpikir begini, oke, saya tidak pernah merasa merendahkan agama saya. Saya tetap menghargai bahwa mereka pun mengajarkan perbuatan baik. Tapi satu hal, saya bilang, kekristenan bukan berbicara masalah perbuatan baik, bukan berbicara masalah bagaimana kita bisa diselamatkan, tetapi saya percaya bahwa kekristenan adalah jawaban bagi setiap orang dalam setiap kegagalannya untuk melakukan ajaran agama dengan sempurna. Karena ketika agama mengajarkan perbuatan baik, tidak ada satupun manusia mampu melakukan ajarannya dengan sempurna, dengan baik. Justru ketika agama menuntut banyak hal untuk berbuat baik, justru kecenderungan untuk saya gagal itu lebih banyak. Dan ini yang tidak pernah saya pahami dulu. Saya selalu berpikir bahwa saya pasti bisa. Perbuatan baik saya pasti bisa. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Ini yang paling penting saya sekarang membuat saya kuat, membuat saya bersyukur. Karena ketika saya mengandalkan perbuatan baik, semakin banyak saya ingin berbuat baik, semakin banyak kegagalan yang saya temukan, semakin banyak ketidaksempurnaan yang saya temukan. Dan itulah Kristus menjawab di dalamnya. Dia menjawab untuk segala permasalahan, ketidakberdayaan kita, ketidaksempurnaan kita, di dalam kegagalan kita untuk melakukan ajaran agama kita. Justru disitulah Yesus menjawab. Dia yang menyempurnakan. Jadi saya begitu belajar, lebih banyak saya belajar, lebih terus Tuhan memberi saya hikmat, memberikan saya firman-firman-Nya untuk terus saya dimengertikan, untuk terus saya bertumbuh dewasa di dalam iman saya. Jadi demikianlah kisah hidup saya, bagaimana turning point saya, titik balik saya, dari begitu saya mengandalkan perbuatan baik, sampai saya menyadari bahwa saya ini adalah manusia yang berdosa. Dan saya membutuhkan
Yesus sebagai juru selamat dan penebus saya secara pribadi. Dari situ saya mulai bicara sama suami saya mulai melayani, saya mulai berbicara dengan keluarga bahwa saya ikut Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, keluarga saya tidak ada yang marah. Dan teman-teman saya mungkin ada yang menjauh dari saya. Terus kehidupan sosial saya tentu mulai mengalami masalah. Karena sekarang saya mulai beralih ke dalam kegiatan kekristenan. Saya tidak lagi terlalu banyak menghabiskan waktu saya seperti dulu. Ngomongnya juga saya mulai belajar bicara. Tidak lagi seperti zaman-zaman saya bebas bercanda kayak seperti dulu. Itu pun karena kemurahan Tuhan yang mengajarkan saya untuk tidak berkata dengan sia-sia. Jadi mulai dari situ suami saya juga responnya sangat baik. Dibilang, kok bisa? Siapa yang ngajarin kamu, Tista, sampai kamu bisa seperti ini? Terus saya bilang, Tuhan Yesus sendiri. Saya juga berkesaksian dengan suami saya. Awalnya saya malu kan. Awalnya karena saya menolak, karena saya tidak mau percaya. Terus akhirnya sebenarnya diam-diam saya sudah mulai sharing dengan orang-orang yang saya kenal. Sudah mulai saya belajar lagi ke grup-grup yang lebih besar. Akhirnya begitulah saya bertumbuh menjadi anak Tuhan. Dan semoga kesaksian singkat saya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan boleh menguatkan iman saudara-saudara saya yang di dalam Tuhan Yesus. Saran saya, teruslah berdoa, teruslah mencari, dan bagi yang mendengar kesaksian saya siapapun, Yesus itu memang adalah Tuhan dan Dia berkenan ditemukan bagi orang yang berseru kepadanya. Jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus sangat setia dan mengasihi semua orang. Sekian kesaksian saya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.